Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam dialog spesial. Kali ini bersama Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung, disingkat Bapeltan Lampung, Dr. Abdul Roni Angkat. Selamat datang Pak. Saya manggilnya Dr. Roni ya? Ya, boleh Pak. Ya, Pak Roni juga boleh. Pak Roni. Ya, kita bicara tentang tema tupoksi dan kinerja Bapeltan Lampung. Karena baru-baru ini juga Pak Menteri Pertanian hadir ke Lampung ya, Pak Dokter. Ya. Tapi sebelum kita penjelasan mengenai kehadiran dan permasalahan pertanian khususnya di Provinsi Lampung nih, Pak Dokter, kita perlu juga mengetahui profil dan tupoksi di lembaga Balai Pelatihan. Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentunya salam sehat bagi semua pemirsa Tegar TV. Alhamdulillah hari ini saya dapat hadir di Tegar TV untuk sharing beberapa hal, terutama mengenai pembangunan pertanian di Provinsi Lampung. Jadi Balai Pelatihan Pertanian Lampung ini adalah balai vertikal di bawah Kementerian Pertanian. Di bawah eselon satunya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Nah, artinya apa? Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian adalah tupoksinya jelas, pembinaan seluruh penyuluh di Indonesia, termasuk bagaimana kenaikan pangkat, bagaimana operasional di lapangan, ketentuan-ketentuan undang yang berlaku, kesejahteraannya, tupoksinya, dan seterusnya pasti ada di bawah pembinaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian. Nah, lalu Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian itu sendiri itu punya sebenarnya ada pendidikan satu. Kita sebut Pusat Pendidikan Pertanian. Itu kalau misalnya kita tahu ada Politeknik Pembangunan Pertanian, Pak. Dulu namanya STPP, SPMA. Nah, itu di bawahnya. Ada 10 di Indonesia. Lalu ada Pusat Pelatihan Pertanian. Sorry, di Lampung juga ada nggak Mas? Di Lampung yang instansi pusat yang dari Natar itu punya Pemda. Kalau di Sumatera itu ada di SMKPP Sumbawa Palembang, yang kita kenal dulu namanya SPMA. SPMA, ya. Satu lagi di Medan, Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian, namanya sekarang Politeknik Pembangunan Pertanian. Itu ada 10. Jadi ada 7 Politeknik Pembangunan Pertanian, ada SMK Penyuluh Pertanian, SMK Pembangunan Pertanian yang dulu kita kenal SPMA. Nah, itu ada di Sumbawa Palembang, ada di Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan ada di Kupang. Nah, lalu ada Pusat Pelatihan Pertanian. Nah, Pusat Pelatihan Pertanian punya balai pelatihan ada 10. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia, salah satunya di Lampung. Satu lagi di Jambi kalau Sumatera. Nah, selebihnya itu ada yang di Kupang, ada di Jawa sendiri, ada di Makassar. Kita berbagai provinsi, Pak. Nah, untuk Lampung kebagian Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Nah, apa tupoksi kita? Karena kita ada di Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian, tentunya tupoksi yang pertama adalah melaksanakan pelatihan aparatur. Pelatihan aparatur dan non aparatur. Siapa aparatur di sini? Dia penyuluh pertanian, petugas pertanian, semua lingkup pertanian. Kalau dia di peternakan, perkebunan, pertanian, tanaman pangan, hortikultura. Kalau perikanan kan ada menterinya sendiri dan kehutanan. Jadi kita lebih pada koordinasi. Nah, yang selanjutnya apa? Petani. Petani itu stakeholder kita. Nah, jadi tidak kurang. Apakah itu pelatihan manajerial, apakah itu pelatihan kompetensi, apakah itu pelatihan teknis, pelatihan bagaimana pengembangan kelompok, bagaimana manajerial keuangan petani, kelompok tani, dan seterusnya. Itu dilatih di Balai Pelatihan Pertanian Lampung, yang berasal dari 4 provinsi, tidak kurang Pak, lebih kurang setiap tahun itu 5.000 orang ada di balai kita. Gitu ya? Iya. Jadi kalau ditanya apa tupoksi Balai Pelatihan Pertanian Lampung, meningkatkan kapasitas SDM baik aparatur dan non aparatur di 4 provinsi, Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, yang di dalamnya ada 49 kabupaten kota dan tidak kurang 545 kecamatan. Dan di setiap kecamatan pasti ada balai penyuluh pertanian. Itulah stakeholder kita, Pak. Kira-kira demikian. Tapi sekarang karena dunia sudah digitalisasi, pertanian kita juga udah modern ya. Betul. Nah, kita pelatihan tentu kita hibrid. Ada pelatihan yang online, ada pelatihan offline. Nah, pelatihan online di sini tentu kita bisa Zoom meeting seperti yang sekarang ya gitu. Tapi kita ada beberapa hal juga
tidak bisa pelatihan itu selalu Zoom, Pak, harus offline. Betul. Pertama teknis. Iya. Dan saya termasuk yang punya filosofi, Hmm. kalau untuk ilmu, untuk informasi, Hmm. untuk sesuatu yang administratif, itu tuh kita bisa melalui Zoom meeting seperti yang sudah populer. Tapi untuk masukkan filosofi itu kadang-kadang kita perlu kontak AS ya. Nah, filosofi itu karena kalau kita mau guru di depannya, saya ingat dulu pembelajar, Iya. kata guru begitu, kata profesor saya, kamu cari Google, cari YouTube itu gampang. Tapi bagaimana filosofi, kamu harus ketemu mata saya, kata saya. Nah itu jadi saya kira pelatihan offline itu tetap penting, Pak. Nah pelatihan online itu tetap mereka harus diajarkan informasi tidak boleh berhenti. Jadi kita hibrid, Pak. Oke. Nah kita di dalam kita ada Widya Suara. Widya Suara itu mungkin dosen ya di perguruan tinggi ya. Oke, Karena betul, mereka betul. di SK-kan oleh Kementerian Pertanian atas rekomendasi dari lembaga administratur negara. Mereka yang boleh memberikan pembelajaran kepada aparatur. Oke. Kompetensi penyuluh pertanian itu nggak bisa, Pak, diadakan kecuali di balai pelatihan yang vertikal di BPSDB. Kalau contoh ya, diklat dasar ahli penyuluh, diklat dasar penyuluh terampil, nggak bisa, Pak. Sertifikat kompetensi, nah harus di kita. Nah itulah kita watching. Caranya tadi bisa online, offline, mereka yang datang kita dengan anggaran kita atau kita yang keluar. Oke. Diminta Widya Suara kita ke lapangan. Kira-kira seperti itu, Pak. Iya. Pak Dokter, sebelum lebih jauh ini, pemirsa Tegar TV ini juga Ya. perlu mengenal Pak Dokter ini. Oh, iya. Pak Dokter ini sudah berapa lama bertugas, terus bagaimana sebelumnya di mana dan Ya. bagaimana ceritanya nih Pak Dokter? Silakan. Ya, jadi kalau profil saya, Iya. saya masuk PNS itu 2005, Pak. 2005. Iya. Kebetulan S1 saya di IPB. Saya tamat 2001 nyicip dulu di swasta, di perusahaan Jepang. Oh, Terutama ya mungkin karena nasionalisme ngelihat sepertinya saya harus ke pemerintah. Iya, iya. Karena orang tua bilang sebagus-bagus orang itu harus ada di pemerintah juga. Tapi logat Pak Dokter ini kayaknya Medan Ya, juga. saya asli orang Medan. Asli anak Medan. Jadi Anak kalau ini Mandala Dene itu Oh, wilayah saya. Kalau Oke. sebutnya dulu Malpinas karena nggak pernah benar ya, Mandala pinggiran Puna. Selalu ribut aja, Iya, dan itu iya. hari-hari saya, Pak. Ya, Tapi oke. saya nggak ikutan ribut nggak gitu ya. S1-nya di Ya, Solo. saya selalu S1 IPB, angkatan 97. Kalau di kita sebut angkatan 34 ya. Kalau IPB itu kan tahun ya, angkatan 97 jurusan. Dulu namanya teknik pertanian, tapi sebenarnya itu dulu mekanisme pertanian. Oh, cocok sekali ya. Nah, Organisasi pertanian lalu saya kerja di perusahaan Jepang 2005, saya daftar PNS. Hmm. Alhamdulillah lulus, Pak. Pertama kali penempatan saya di Balai Pelatihan Pertanian Jambi sebenarnya. Balai Pelatihan Pertanian Jambi. Nah, kalau Balai Pelatihan Pertanian Jambi, posisi di Jambi sampai Aceh. Ada 6 provinsi wilayah kerjanya. Nah, lalu di sewaktu saya jadi pegawai negeri, hobi saya sekolah, Pak. Jadi saya sekolah terus. Oke. 2010 saya daftar lagi ke IPB. Melanjut lagi Melanjut ya? dapat tugas belajar dari Kementerian Pertanian. Jurusannya yang sama, Pak, tetap mekanisasi pertanian. Mekanisasi pertanian. Tapi disebut di sana teknik mesin pertanian dan pangan. Turun saya 2012, 2015 sekolah lagi saya, Pak. S3. S3-nya. Jurusannya sama, ilmu keteknikan pertanian. Nah, di situ alhamdulillah saya dapat beberapa novelty. Salah satunya kalau Bapak tahu Presif Farm itu bagaimana sekarang pakai satelit di mana titik kita perkebunan kelapa sawit dicek menggunakan citra udara dari satelit. Betul. Kelihatan image processing-nya, warna-warnanya itu. Oh, Nah, itu oh. bisa dianalogikan berapa perlu NPK. Oh, gitu ya. Nah, ini royaltinya, Hmm. patennya sudah diambil oleh PT Pupuk Kaltim. Kebetulan saya sebagai salah satu tim penelitinya di sana. Tapi Nah. itu novelty-nya Pak Dokter angkat. Ya, salah satunya. Salah satu. Nah, saya memang kalau kepakaran saya di bidang spektroskopi, Pak, sebenarnya. Bagaimana gelombang elektromagnetik ini bisa beresonansi dengan unsur atau partikel-partikel senyawa-senyawa yang ada di alam. Kan sebenarnya, Pak, yang kita lihat ini kan sebenarnya perpaduan alam, makanya kita bisa perpaduan gelombang elektromagnetik dengan senyawa. Ini biru, ini merah, ini. Betul. Nah, itu saya dalami. Ternyata itu bisa untuk mengecek NPK. Oh, Nah, kebutuhan jadi, betul, alat tanaman ya. alat tanaman, begitu juga sinar laser X segala macam apa namanya sensor yang ada di badan kita itu sebenarnya penggunaan gelombang elektromagnetik, Pak. Di saya juga kelihatan kali warna-warna. Iya, dengan gelombang elektromagnetik saya bisa elektromagnetik. ngeliat merah, hijau karena itu ada di spektra kalau kita sebut di spektrum tampak. Ya kan ada inframerah, dan seterusnya kan ada sinar gamma X dan seterusnya. Nah, itu bidang saya sebenarnya. Nah, lepas 2018 saya di pusat di kerjasama Selesai dan tugas S3-nya belajar. Bener. di Langsung saya ditarik ke pusat. iya. Nah, mengepalai bidang kerjasama dan tugas belajar. Tugas saya ngurusin kerjasama di pusat pendidikan pertanian dan mengirim orang tugas belajar, Pak, ke semua perguruan tinggi di Indonesia yang ingin
mendapatkan beasiswa. Jadi proses seleksi sebelum dan seterusnya. Nah itu saya kerjakan. 2018. November 2018 saya ingat itu. Masuk Lampungnya Pak? Agustus 2020. 2020. Agustus 2020 saya dilantik jadi Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Sampai sekarang berarti jadi setahun 11 bulan ya. Ya karena Agustus nanti saya pas 2 tahun itu. Pas 12. Udah lumayan mengenal Lampung lah ini Pak. Sepertinya saya malah merasa orang Lampung daripada orang Medan ya. Kayaknya hampir semua teman saya ada di sini ya. Mulai kadis-kadis ya gitu. Saya akan akrab dengan mereka gitu. Iya, artinya nyaman saya di Lampung, saya pikir gitu ya. Oke, Pak Dokter Roni. Ya. Nanti kita lanjutkan di sesi selanjutnya ya Pak terkait soal pertanian di Lampung ini. Iya pemirsa Tegar TV dimanapun Anda berada, ini pembicaraan dengan Pak Dr. Abdul Roni Angkat, Kepala Balai Pelatihan Pertanian Lampung. Semakin menarik. Kita akan lanjutkan pemirsa pada sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV.